Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mengupayakan penanganan warga marginal atau telantar. Mulai dari upaya penjangkauan langsung di kolong jembatan Pegangsaan, penyerahan bantuan kepada ex-tunasusila dan ex-kusta di Mojokerto, Jawa Timur, studi banding pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik Surabaya, penjangkauan warga marginal atau telantar di beberapa lokasi di Jakarta. Bapak, saya cari ke rumah. Ya Pak ya. Ya Bapak nggak kehujanan, nggak bisa makan, ya. Hingga menyalurkan tenaga siap kerja dari ex-pemulung di PT PP Properti Grand Kamala Lagon. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini juga mengunjungi lokasi pemulung di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa untuk melihat aktivitas dan kondisi para pemulung secara langsung. Kementerian Sosial juga memfasilitasi perekaman data kependudukan bagi warga marginal atau telantar, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak boleh terlambat, harus disiplin, harus rajin, dan harus jujur. Menteri Sosial Republik Indonesia kembali mengakseskan ex-pemulung ke lapangan pekerjaan yang ada di PT Waskita Karya Persero. Para ex-pemulung ini telah menjalani rehabilitasi sosial di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menjadi mitra Kementerian Sosial. Pengembangan keterampilan pun diberikan di Kementerian Sosial RI untuk membuka ruang bagi para ex-pemulung yang minat berwirausaha. Salah satunya melalui pengembangan keterampilan memasak bekerja sama dengan Surabaya Hotel School. Menteri Sosial Republik Indonesia juga mengunjungi Balai Besar Disabilitas Profesor Dr. Soeharto di Surakarta. Risma menyapa dan memberi semangat kepada para penyandang disabilitas fisik yang ada di sana. Dalam hal penanganan warga marginal atau telantar seperti ex-pemulung, Risma juga mengunjungi lokasi pemukiman pemulung di Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan kondisi para pemulung secara langsung. Kementerian Sosial juga memfasilitasi penerima manfaat Balai Residen Satria Baturaden untuk mengembangkan usaha kafe milenial dan usaha pembuatan sepatu di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Upaya Kementerian Sosial lainnya untuk mewujudkan kemandirian para penerima manfaat difasilitasi melalui Sentra Kreasi Atensi, yaitu pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan. Sentra Kreasi Atensi pertama diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi. Sentra Kreasi Atensi ini menjadi percontohan bagi sentra kreasi atensi di balai-balai rehabilitasi sosial lainnya yang kini sedang dalam proses pengembangan. Saya menyatakan sentra kreasi atensi di Balai Karya Pangudi Luhur di Kota Bekasi ini secara resmi dibuka. Pada waktu yang sama, Menteri Sosial Republik Indonesia juga meresmikan agrowisata lanjut usia di Balai Lansia Budi Dharma, Bekasi. Sentra kreasi atensi menyita perhatian berbagai pihak, salah satunya pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang hadir dan mencicipi berbagai makanan di sentra kuliner. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI juga tertarik dan membeli hasil karya para penerima manfaat seperti mug, batik ciprat, pernak-pernik, aksesoris hingga kerajinan tangan. Sentra kreasi atensi kedua di Balai Besar Disabilitas Kartini di Temanggung juga diresmikan dengan kekhasan Galeri Kartini yang berisi batik ciprat hasil karya para penyandang disabilitas intelektual. Pengembangan sentra kreasi atensi juga terus dilakukan di balai-balai rehabilitasi sosial di Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengarahkan balai-balai rehabilitasi sosial untuk merespon cepat berbagai aduan masyarakat. Salah satunya merespon kebutuhan anak yaitu Rizalianus Aja atau disapa Rizal di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Rizal mengurus kedua orang tuanya yang mengalami disabilitas fisik sambil tetap bersekolah. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Disabilitas Profesor Dr. Soeharto di Surakarta memberikan bantuan penanganan fisioterapis bagi orang tua Rizal, dukungan psikososial bagi Rizal, sembako, bahan penambah nutrisi, selimut, popok dewasa, handuk, pakaian, kasur lipat, serta alat-alat kebersihan diri. Respon kasus juga dilakukan Balai Disabilitas Palamarta di Sukabumi dan Balai Besar Disabilitas Profesor Dr. Soeharto di Surakarta terhadap Muklis Abdul Khalid, akrab disapa Adul, anak dengan penyandang disabilitas fisik. Adul telah menjalani asesmen fisik dan tim respon kasus telah membawa Adul ke rumah sakit untuk ronsen anatomi.
Selanjutnya, Adul akan diberikan layanan rehabilitasi sosial di Balai Besar Disabilitas Profesor Dr. Soeharto di Surakarta. Kementerian Sosial akan terus berupaya untuk melakukan layanan rehabilitasi sosial yang bersifat multifungsi. Dapat diakses tidak hanya oleh klaster anak, tetapi juga lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan nafsa, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang. Kementerian Sosial akan terus berupaya mewujudkan penerima manfaat yang berdikari, penerima manfaat yang mampu mandiri secara sosial dan ekonomi. Mereka bisa mandiri dan mereka bisa berkarya untuk survive-nya kehidupan mereka.